Di depan kota Mekah, Rasulullah SAW dengan berlinangan air mata mengatakan, wahai Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai, dan Allah Maha tahu hal tersebut. Kalau bukan kaummu yang mengeluarkan aku, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah SAW itu bukan orang buruk, wala mutafahishan, tabiat beliau pun bukan tabiat yang buruk, tidak memiliki perangai yang buruk. Wala sakhaban fil aswaq, dan beliau itu juga bukan orang yang suka berteriak walaupun di pasar. Pasar orang Arab itu orang berteriak-teriak, panggil jauh, sana sini, sana sini. Rasulullah SAW di pasar saja tidak berteriak. Jadi beliau dekati, ya, itu diantara akhlak Rasulullah SAW. Kalau berbicara, beliau berbicara kepada orang itu dengan seluruh tubuh beliau. Kalau kita kan ada kalanya melihat berbicara itu dari samping kanan, samping kiri. Rasulullah SAW tidak. Kalau berbicara dengan seorang itu menghadap seluruh tubuh beliau. Ketika ada orang sana, beliau juga menghadap sana, baru beliau bicara. Jadi bagaimana memuliakan orang lain dalam berbicara itu ada pada Rasulullah SAW dengan akhlak yang sangat sempurna. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata. Rasulullah SAW tidak pernah membalas yang buruk itu dengan buruk. Walakin ya'fu wa yasfah. Beliau itu suka memaafkan. Beliau suka memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan orang lain. Kita masih teringat ketika Nabi SAW diusir dari Mekah itu bagaimana? Sahabat beliau satu persatu disiksa, dibunuh, dan mereka sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Setiap kabilah dipilih satu orang yang terbaik, anak muda, yang tujuannya nanti ketika mereka berkumpul, mereka ayunkan pedang mereka sekali pukul ke tubuh Nabi SAW, sehingga kalau nanti Bani Muttalib, keluarga Nabi, menuntut qisas, nanti semua akan mengatakan kami semua ikut membunuh beliau. Jadi intinya Rasulullah SAW terusir sekali. Di depan kota Mekah, Rasulullah SAW dengan berlinangan air mata mengatakan, wahai Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai, dan Allah Maha tahu hal tersebut. Kalau bukan kaummu yang mengeluarkan aku, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Namun di tahun 8 Hijriah, setelah kaum muslimin kuat di Madinah, mengarungi banyak pertempuran, dan pertempuran itu semuanya dimenangi oleh kaum muslimin, di tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin pulang ke Mekah, masuk kota Mekah. Penduduk Mekah semuanya nggak ada yang berani melawan, semuanya tertunduk, nggak ada yang sanggup berani melawan, karena jumlah ketika kaum muslimin jumlahnya 313 saja nggak mampu mereka kalahkan. Apalagi ini sudah jumlah mereka puluhan ribu. Di waktu itu Rasulullah SAW berpidato di hadapan penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan untuk kalian? Terdiam semuanya. Di waktu itu ada beberapa orang pemuka Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik. Rasulullah SAW tersenyum. Ya, hari ini siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Dan siapa yang pulang ke rumah masing-masing, dia juga selamat. Jadi menariknya, kenapa enggak yang nomor 3 aja langsung? Siapa yang pulang masuk dalam rumah masing-masing itu selamat. Rasulullah SAW sebutkan Masjidil Haram karena simbol daripada kemuliaan penduduk Mekah. Rasulullah SAW menyebutkan Abu Sufyan karena Abu Sufyan pimpinan orang Quraisy di waktu itu, sehingga Abu Sufyan pun berbunga-bunga hatinya. Ya Allah, disebut nama saya, enggak direndahkan saya di hadapan kaum saya. Sehingga enggak lama setelah itu Abu Sufyan pun mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jadi Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau
bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.